إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى البيت أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى بن عبد الفقير المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادة علي بعلوي، وخصوصا إلى أرواح الأولياء والصالحين في هذا البلاد، خصوصا إلى روح سيدنا الإمام العارف بالله الحبيب الدروس بن سالم الجوفري والحبيب محمد بن عبد الرحمن البار والإمام جعفر الصادق وسلطان باب الله وسلطان الخيرون وجميع الأولياء، أنت تعلم بأسمائهم. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'anna bi ta'atihi wa hadana lil qiyam bi ibadatihi, syaraha sudurana li tauhidihi wa ma'rifatihi, wa syarrafa lana bi hubbi habibihi wa khairi khalqihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa baraka wasallam uluhi kain ya hamid huwa fi majdihi madid matil wahmi wa mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatabil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati orang tua kita, guru kita bersama Al-Ustaz Kiai Haji Harun Gononi. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, diberikan sehat wal afiat. Kemudian Al-Ustaz Hendy dan para asatizah yang mengajar di Ma'had daripada Jamiah Yahya Ternate, kepada adik-adik alumni Ma'had beserta seluruh panitia, muslimin, muslimat, mahasiswa dan mahasiswi yang semoga sama-sama dirahmati Allah, dan juga Al-Habib Alwi Albar dan seluruh hadirin hadirat yang hadir di malam yang mulia ini. InsyaAllah ini bagian daripada man fariha bina farihna bih. Siapa yang bahagia karena kami, kami bahagia karenanya. Kita ikut berpartisipasi merayakan dan memperingati Maulid Nabi, bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sangat besar, yaitu kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian syukur kita. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahkan menyebutkan di dalam kitab yang beliau tulis tentang Maulid Nabi, beliau beri judul An-Ni'matul Kubra. fi maulidi sayyidi waladi Adam.
nikmat yang amat besar di hari kelahiran pemimpin anak Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu adalah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad, tidak ada gelar yang disebut kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tidak ada gelar sekalian sebaik-baiknya umat. Kita dikatakan di dalam firman sebaik-baiknya umat karena ada label di belakangnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkaitan dengan tema yang diangkat, yaitu mengenai akhlak yang nanti dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sudah sangat terkenal dan mungkin semua dari kita sudah menghafal. Legitimasi langsung dari Allah, teladan terbaik adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam satu qiraat uswatun hasanah, dalam qiraat yang lain iswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah ada teladan yang baik. Kalau kita membaca kitab-kitab para muarrikhun, para ulama-ulama sejarah Islam atau muhadditsun, para ulama-ulama yang pakar di bidang hadis, baik riwayat dan dirayah, wajar kalau mereka menyanjung Nabi karena mereka mencintai Nabi. Itu hal yang wajar. Ada kekasih memuji kekasihnya, itu hal yang wajar. Kita memuji Nabi Muhammad, menyanjung Nabi Muhammad, itu hal yang wajar. Tapi ketika musuh memuji Nabi Muhammad, itu luar biasa. Sehingga ada pepatah mengatakan, wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Puncak kemuliaan jika sudah ada pengakuan dari musuh akan kemuliaannya. Tapi kalau kawan memuji kawan, kekasih memuji kekasih, itu hal yang biasa. Tapi ketika musuh memuji, itu luar biasa. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu tokoh yang dipuji oleh kawan dan lawan, yang dipuji oleh para pencintanya dan para pembencinya. Karena dalam biografi beliau tidak ada cacat sedikit pun. Semuanya itu diukir dengan tinta emas. Dari sisi akhlak beliau, fisik beliau, dan segala hal yang dinisbatkan kepada beliau, seluruhnya itu adalah kemuliaan dan keluhuran. Saya ambil contoh salah satu tokoh orientalis Belanda bernama Christian Snok. Dia adalah penasehat dalam masalah pribumi di zaman itu. Orang yang pandai. Dia bergelar profesor, doktor, pakar di dalam berbagai bidang keilmuan, terutama di dalam studi tentang keilmuan agama Islam. Dia bisa beberapa bahasa. Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Jawa, bisa berbahasa Jawa. Bisa juga berbahasa Sunda, bisa berbahasa Aceh. Luar biasa ini tokoh. Memang para sejarawan menilai daripada Christian Snok ini, ada yang mengatakan beliau orientalis murni, ada yang mengatakan jasus, intelijen, mata-mata, untuk ingin menjatuhkan kerajaan Aceh. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang ilmuwan. Jadi banyak sekali pendapat tentang tokoh yang bernama Christian Snok. Dilahirkan di Belanda pada tahun 1857 Masehi, wafat
pada tahun 1936 Masehi di Leiden, dan dia sebagai salah satu guru besar di Leiden yang ada di Belanda. Ada satu kitab, jadi kitab ini berbahasa Arab. Biasanya ya para ulama menulis itu hal yang biasa, tapi ini beliau menulis kitab berbahasa Arab, diterjemahkan ke dalam berbahasa Jerman, Inggris, Belanda. Namun ini berupa kitab berbahasa Arab yang dinisbatkan ditulis oleh Christian Schnock, berjudul Tarikh Safahatun min Tarikh Makkah al-Mukarramah, lembaran-lembaran tentang sejarah kota Makkah al-Mukarramah. Jadi dia menikah dan sudah pernah singgah di Indonesia, di Ciamis, Jawa Barat. Dia menikah dengan seorang wanita. Dia menyamar menjadi orang Islam, dirubah namanya menjadi Haji Abdul Ghaffar. Haji Abdul Ghaffar. Mungkin secara keilmuan dan secara akademisi dia lebih pandai dari kita, karena dia mampu menulis kitab yang beliau tulis atau yang dia tulis itu berjudul Safahat min Tarikh Makkah. Dia menceritakan pengalaman dia belajar ilmu agama Islam langsung dari tempat sumber ilmunya di zaman itu, di kota Makkah. Awalnya ditolak, tapi dia bisa meyakinkan kerajaan yang ada di Saudi bahwa dia adalah seorang muslim, sehingga diizinkan dia menetap di Makkah selama kurang lebih 7 bulan. Dia menyatakan bahwa saya belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantini. Syekh Nawawi Al-Bantini ulama multidisipliner, berbagai cabang dan fан keilmuan, semua ada karya tulis. Mulai dari fikih ada Kashifatus Sajah, ada Nihayatuz Zain, kemudian di dalam bidang tafsir menjadi satu kitab tafsir yang sangat diakui berjudul Marahul Labid atau terkenal dengan Tafsir Munir. Beliau juga punya komentar-komentar terhadap kitab-kitab tasawuf, di antaranya kitab karya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Atus yang dilahirkan pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau memberikan komentar dalam kitab Bidayatul Hidayah berjudul Maraqiyul Ubudiyah. Di dalam bidang ilmu bahasa Arab, beliau punya judul pengarang tentang kitab-kitab bahasa Arab tertinggi, mulai dari balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', mulai juga dari grammar bahasa Arab, ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, dari ilmu-ilmu puisi, arud, al-qawafi. Cucunya ngarang kitab itu menjadi kitab tertinggi yang dipelajari oleh ulama-ulama besar yang ada di Makkah di zaman itu dan yang ada di Al-Azhar di Mesir. Itu salah satu guru yang diakui, bertemu langsung hadir dan belajar, bertalaki dengan Syekh Nawawi Al-Bantini.